cucu dari Mbak Priok, tapi kok takut jarum gitu. Apa Mungkin bisa diceritakan Ya, mungkin bisa silsilahnya. Jadi gini, adik kita Jindan ini umurnya baru 21 tahun. Beliau ini apa sih, baru 21 tahun ya. Beliau ini adalah cucu dari Mbah Priuk, dari keluarga Mbah Priuk ya, bukan langsung dari Mbah Priuk. Cucu dari Mbah Priuknya, dari kakaknya atau adiknya Mbah Priuk ya. Lebih detailnya saya belum bisa menjabarkan karena beliau sendiri kan sekarang sedang tidak boleh keluar dulu gitu. Dan masalah tusuk jarum itu saya sudah somasi Dr. Richard Lee, karena memang ada poin-poin dan agreement yang kita sepakati yang dilanggar oleh Dr. Richard Lee, termasuk video terkait dengan masalah shoot waktu saat kita break itu, shoot masalah tusuk jarum itu waktu kita break gitu. Karena waktu kita break itu si Dr. Richard Lee udah sepakat bahwa ini akan saya potong, akan saya cut gitu. Nggak mungkin, ini buat stok saya saja, ini akan saya cut, kata dia kan gitu. Makanya karena dia bilang akan saya cut dan dia bilang kamera sudah mati, jadi kita percaya diri bicaranya gitu. Sambil bercanda-bercanda gitu. Kalaupun memang pengetesan yang mau serius ya salah ya sebenarnya sih nggak perlu dites juga sebenarnya gitu. Dan orang mau percaya goib atau enggak ya kita nggak masa bodoh kan, itu menurut iman masing-masing. Cuman karena kita juga ikut peduli sama seperti Marcel Radival ya, kan Marcel Radival kan berbahasa bahwa saya demi agama kan gitu ya kan. Jadi karena ini juga bicara menyangkut masalah akidah, ideologi dan lain-lain, makanya saya juga akhirnya melalui padepokan kita, padepokan Al Firdaus, jadi kita juga mencoba mengcounter itu gitu, mengcounter itu agar orang jangan sampai tidak yakin lagi dengan hal-hal yang goib yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim gitu. Karena semua yang dilakukan oleh Marcel, yang dibilang ini pembuktian, harus pembuktian gitu kan, ini tipu-tipu apa segala, ini liar. Legal standingnya Master Marcel Radival tidak mempunyai hak untuk mengkoreksi para dukun atau paranormal gitu, apalagi pesulap kan gitu kan, dia jauh gitu. Kalaupun dia punya sertifikat Reiki-nya ini untuk apa? Kan nggak ada tulisan Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama dukun, nggak ada Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama pesulap, kan nggak ada. Hanya Reiki sertifikasinya keluar dari satu lembaga Reiki yang mengatakan bahwa dia sudah sah menjadi orang supranatural karena dia sudah ikut pendidikan atau kursus kan gitu. Artinya di sini tidak ada secara substansi perintah aturan atau perintah undang-undang turunannya yang menyatakan bahwa Marcel Radival berhak untuk menghakimi sesama atau berhak untuk menjustifikasi bahwa ini ada dukun palsu, dukun cabul gitu. Nah, kalau memang dia itu melakukan tindakan yang profesional, mau sebagai masyarakat yang peduli dengan tindakan dukun-dukun cabul dan dukun tipu, dia jangan mengeneral, silakan aja. Oknumnya di mana, lokusnya di mana, temposnya kapan, kan gitu. Siapa yang melakukan itu? Aktus reusnya sudah terpenuhi kah? Mens reanya ada kah? Kalau memang ada, laporkan. Bukti-buktinya kumpulkan, saksi-saksinya persiapkan gitu. Lalu bawa ke pihak yang lebih berwajib, yaitu polisi gitu loh. Gitu. Dia berbicara, saya ini anak polisi begitu, nggak ngaruh. Mau anak siapapun di sini nggak ngaruh gitu loh. Gitu. Oke. Di sini equality before the law gitu. Di hadapan hukum masyarakat sama. Jadi yang bawa-bawa mencari perlindungan bahwa seakan-akan saya anak polisi loh. Saya ini keluarga besar polisi. Semua keluarga saya banyak polisi tentara gitu loh. Jadi kalau bicara masalah kakek-kakek saya juga polisi tentara semua gitu. Artinya kita nggak usah bawa-bawa itu. Jadi kita bicaranya substansi aja. Yang kedua, tadi dia wawancara dengan si ustadz yang ada dari pakai jaket Muhammadiyah itu siapa? Ustadz apa saya nggak kenal karena nggak terkenal kan. Bagi saya nggak terkenal karena saya nggak tahu. Yang saya tahu ustadz Abdul Somad gitu kan. Jadi dia berstatement bahwa katanya saya nggak percaya sama santet, tapi saya percaya sama sihir. Kan lucu. Ada lagi bahasa dia katanya setan itu saya nggak takut sama setan tuh apa gitu tuh. Saya percaya sama goib tapi saya nggak takut sama setan gitu. Kan lucu, antara setan dengan goib kan sama.
Sihir dengan santet kan sama, itu juga gitu. Jadi bahasa-bahasa dia ini mencerminkan kebodohan dia gitu loh. Jadi jangan dia yang cabul, dia yang tipu, tapi menjustifikasi secara general orang-orang gitu loh. Yang menjabarkan tentang penipuan secara spesifik dia mampu menjabarkan secara profesional tentang trik-trik tipuan gitu loh, sulap dan lain-lain. Lalu dia melakukan hal-hal ya dugaan cabul terhadap seorang wanita. Dia pangku, dia hipnotis dengan sedemikian rupa dengan penuh profesional. Artinya yang cabul siapa? Hah? Apakah klien saya sebagai lembaga perdukunan? Apakah dia? Kan masyarakat tinggal menilai. Sekarang kita jangan melebar kemana-mana sehingga sekarang ini maaf sekali lagi, tokoh-tokoh agama sekarang, tokoh-tokoh spiritual ikut berbicara. Yang anehnya lagi manusia-manusia nggak ada korelasinya ikut-ikut tang-tangan. Jadi kayak pasar ini. Jadi kayak pasar gitu loh. Sementara kami ini kemarin Habib Jindan pun itu dia kecewa karena dia itu membuktikan bahwa dia itu tahu adab terhadap gurunya, tahu terima kasih karena dia diajarkan zikir oleh Haji Ridwan, Kiai Haji Tubagus Haji Ridwan. Makanya dia ketika gurunya digituin sama Marcel, dia nggak terima. Dan yang ditantang oleh Habib Jindan itu hanya Marcel, nggak ada yang lain-lain gitu. Lantas banyak lagi manusia-manusia cari panggung yang sok jago gitu kan, ikut nantang Habib Jindan, bahkan mengata-ngatai Kiai Haji Ridwan. Ini kan nggak substansional gitu. Makanya saya tadi melalui padepokan saya tunjukkan sekali ya, ini hal yang goib kita bisa. Kalau masalah kebal oke. Kalau kata Marcel, oh enggak, kurang kebal, oh kita praktek, monggo. Marcel pegang golok, anggota padepokan saya pegang golok. Kalau bicara mau dites cara-cara hukum riba, kita tes, ditonton orang banyak gitu. Artinya saya ini sebagai pemilik padepokan yang selama ini berkaitan langsung dengan hal-hal seperti itu, ilmu hikmah dan lain-lain, merasa kok miris gitu loh. Kan kita udah dibanding-bandingkan ya, diperbandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cerita sejarah tentang Nabi Musa dan Firaun ya kan. Ketika Firaun menurunkan para pesulap-pesulapnya ya kan, yang melakukan trik kimia dan lain-lain dengan tipu daya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya kan mengeluarkan ular yang asli dari goib yang menelan ular-ular kimianya dari Firaun. Kan itu sejarah cerita itu kan ada nyata gitu loh, antara hal yang mistis berdampingan dengan hal yang nyata, antara metafisika dan fisika ini tidak bisa dikesampingkan gitu loh. Makanya sangat disayangkan gitu. Kenapa menjustifikasi sampai rame begini gitu. Padahal permintaan dari padepokan Kiai Haji Ridwan, padepokan kami, saya sebagai kuasa hukum minta hanya sedikit aja, Marcel, jangan nyebut general, oknum. Dan dia minta maaf, udah selesai kok. Oke. Apalagi masalahnya? Kan dekat sama Jindan, sebagai pengacara Jindan. Gitu, iya, kan? pengacara dukun, Jindan termasuknya ya. Oke. Karena Jindan juga suka bilang bahwa dia cicinya Mbah Priok gitu. Iya. Mungkin abang tahu gak silsilah? Tahu, Mbah Priok itu tidak punya anak. Karena dia umur 27-28 udah meninggal. Kalau nggak salah, umur belia dia udah meninggal. Nggak punya anak gitu loh. Nah itu anaknya dari kakaknya atau adiknya. Tapi secara spesifik saya tidak menjabarkan semuanya gitu kan. Secara spesifik saya lebih ke substansional aja masalah hukum. Sesuai dengan kuasa saya yang saya dapat gitu loh. Artinya di sini kalau kita mau generalisir ini janganlah gitu loh. Jangan mengeneralisir. Contoh kayak tadi, mendadak jadi orang Arab, ya kan? Ya si pesulap merah mendadak jadi orang Arab di Masjid Bogor, didampingi sama siapa tuh yang loreng-loreng Muhammadiyah gitu. Keluarga besar saya juga Muhammadiyah kok, banyak yang Muhammadiyah, bahkan pendiri Muhammadiyah salah satu keluarga saya gitu. Artinya di sini kita jangan bawa-bawa label itulah, kesampingan itu gitu, karena kita nanti akan kelihatan bodoh. Sayang sekali dengan organisasi kita yang sudah besar gitu. Jangan, anggap aja ini perbincangan yang perlu diluruskan oleh orang-orang yang berakal sehat. Panggil Marcelnya, panggil kami akan luruskan semua. Gitu. Kalau memang masih mau diluruskan, tapi kalau nggak mau ya udah tempuh cara profesional seperti dukun dong. Yang kata Marcel katanya dukun itu orang seakan-akan orang-orang kuno ya kan. Tapi makanya buktinya dukun punya akte pendirian, dukun punya legalitas, dukun punya AHU di Kemenkumham, dukun melakukan tindakan yang profesional sesuai dengan aturan negara. Dia melaporkan Marcel dengan dugaan undang-undang ITE. Gitu loh. Artinya kenapa Marcel tidak melakukan hal seperti itu? Dia menjustifikasi dukun menggiring paradigma seakan-akan dukun ini udah jatuh mentalnya. Sedangkan dukun ini udah di bawah grade-nya, di bawah masyarakat biasa. Status sosial dukun seakan di bawah masyarakat biasa. Ini kan sangat nyeleneh gitu. Dia nggak tahu bahasa dukun itu di kamus besar bahasa Indonesia penjabarannya sangat luas. Ada dukun sangka putung, ada dukun
bayi, ada dukun urut, ada dukun